Gudang amunisi Rusia hancur lebur dihantam serangan militer Ukraina. России в программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая. В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасным уже объявленный выезд населения по готовящейся правительству. Angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 3 tempat penyimpanan amunisi Rusia di selatan Ukraina dan meluncurkan serangan baru ke posisi Rusia. Pasukan Ukraina menyelesaikan hampir 100 misi tembakan pada malam hari, membunuh hampir 20 rasis, dan menghancurkan sistem roket peluncur ganda Gred, kendaraan lapis baja, howitzer derek kaliber 122 dan 3 tempat penyimpanan amunisi, kata layanan pers Komando Operasi Pivden. Kerugian penjajah sedang dipastikan, lapor Ukrainska Pravda. Pada Minggu 16 Oktober 2022, Komando Operasi Pivden Selatan melaporkan bahwa Rusia mengirim hingga 7 penyabot ke desa pembebasan Trifonivka atau Kherson Oblast, tetapi angkatan bersenjata Ukraina membuat mereka mundur. Ukraina ledakan gudang amunisi Rusia di wilayah perbatasan. Ukraina meledakkan gudang amunisi di sebuah desa di perbatasan Rusia pada Kamis 13 Oktober. Tidak ada korban tewas atau terluka, warga telah dipindahkan ke tempat yang aman. Di sebuah desa di distrik Belgorod, sebuah gudang amunisi diledakkan sebagai akibat dari penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina, kata Gubernur wilayah perbatasan Rusia Belgorod. Vyacheslav Gladkov di Telegram dikutip AFP. Warga sekarang akan dibawa ke jarak yang aman, tambahnya. Sebelumnya Gladkov mengatakan pasukan Kiev menembaki rumah-rumah di Belgorod, tetapi Ukraina membantah terlibat. Ada kerusakan di gedung apartemen perumahan di Jalan Gubkin. Informasi tentang para korban sedang dirinci, ujarnya. Gladkov mengatakan penembakan oleh pasukan Ukraina mendarat di dekat halaman sekolah di desa Krasnoye di luar Belgorod. Menurutnya saat ini siswa sedang belajar online dari rumah, tidak ada korban yang dilaporkan. Seorang pembantu Presiden senior Ukraina, Mikhailo Podolyak, membantah militer Kiev bertanggung jawab atas penembakan itu. Rusia mencoba menembaki kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, di perbatasan, namun menurutnya ada yang tidak beres. Gambar amatir yang tersebar di media sosial menunjukkan asap hitam melayang dari gedung bertingkat tinggi dan puing-puing berserakan di bawahnya. Pertama ada ledakan keras yang sudah biasa kami lakukan, kata Yulia Mezinova, seorang warga yang berada di dalam bersama putrinya yang berusia 11 tahun kepada TV lokal. Kemudian gedung itu bergetar kuat, ada ledakan keras dan kemudian menjadi gelap karena debu. Di Kursk, wilayah Rusia lainnya di dekat perbatasan dengan Ukraina, 2 desa dibiarkan tanpa aliran listrik pada Kamis setelah serangannya diduga dilakukan Ukraina merusak pembangkit listrik, kata Gubernur Roman Starovoyt di Telegram. Pejabat Rusia berulang kali mengklaim penembakan Ukraina telah menghantam wilayah selatan. Penembakan ini menunjukkan ke beberapa insiden di awal perang sebagai pembenaran untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Awal pekan ini Gladkov mengatakan penembakan Ukraina pada fasilitas listrik telah menyebabkan sekitar 2.000 orang kehilangan aliran listrik. Kerugian penjajah sedang dipastikan, lapor Ukrainska Pravda. Pada Minggu 16 Oktober 2022, Komando Operasi Pivden Selatan melaporkan bahwa Rusia mengirim hingga 7 penyabot ke desa pembebasan Trifonivka atau Kherson Oblast, tetapi angkatan bersenjata Ukraina membuat mereka mundur. Ukraina ledakan gudang amunisi Rusia di wilayah perbatasan. Ukraina meledakkan gudang amunisi di sebuah desa di perbatasan Rusia pada Kamis 13 Oktober. Tidak ada korban tewas atau terluka, warga telah dipindahkan ke tempat yang aman. Di sebuah desa di distrik Belgorod, sebuah gudang amunisi diledakkan sebagai akibat dari penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina, kata Gubernur wilayah perbatasan Rusia Belgorod. Vyacheslav Gladkov di Telegram dikutip AFP. Warga sekarang akan dibawa ke jarak yang aman, tambahnya.
Sebelumnya Gladkov mengatakan pasukan Kiev menembaki rumah-rumah di Belgorod, tetapi Ukraina membantah terlibat. Ada kerusakan di gedung apartemen perumahan di Jalan Gubkin, informasi tentang para korban sedang dirinci, ujarnya. Gladkov mengatakan penembakan oleh pasukan Ukraina mendarat di dekat halaman sekolah di desa Krasnoye di luar Belgorod. Menurutnya saat ini siswa sedang belajar online dari rumah, tidak ada korban yang dilaporkan. Seorang pembantu Presiden senior Ukraina, Mikhailo Podolyak, membantah militer Kiev bertanggung jawab atas penembakan itu. Rusia mencoba menembaki kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, di perbatasan, namun menurutnya ada yang tidak beres. Gambar amatir yang tersebar di media sosial menunjukkan asap hitam melayang dari gedung bertingkat tinggi dan puing-puing berserakan di bawahnya. Pertama ada ledakan keras yang sudah biasa kami lakukan, kata Yulia Mezinova, seorang warga yang berada di dalam bersama putrinya yang berusia 11 tahun kepada TV lokal. Kemudian gedung itu bergetar kuat, ada ledakan keras dan kemudian menjadi gelap karena debu. Di Kursk, wilayah Rusia lainnya di dekat perbatasan dengan Ukraina, 2 desa dibiarkan tanpa aliran listrik. Pada Kamis setelah serangannya diduga dilakukan Ukraina merusak pembangkit listrik, kata Gubernur Roman Starovoyt di Telegram. Pejabat Rusia berulang kali mengklaim penembakan Ukraina telah menghantam wilayah selatan. Penembakan ini menunjukkan ke beberapa insiden di awal perang sebagai pembenaran untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Awal pekan ini Gladkov mengatakan penembakan Ukraina pada fasilitas listrik telah menyebabkan sekitar 2.000 orang kehilangan aliran listrik. Di sebuah desa di distrik Belgorod, sebuah gudang amunisi diledakkan sebagai akibat dari penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina, kata Gubernur wilayah perbatasan Rusia Belgorod. Vyacheslav Gladkov di Telegram dikutip AFP. Warga sekarang akan dibawa ke jarak yang aman, tambahnya. Sebelumnya Gladkov mengatakan pasukan Kiev menembaki rumah-rumah di Belgorod, tetapi Ukraina membantah terlibat. Ada kerusakan di gedung apartemen perumahan di Jalan Gubkin, informasi tentang para korban sedang dirinci, ujarnya. Gladkov mengatakan penembakan oleh pasukan Ukraina mendarat di dekat halaman sekolah di desa Krasnoye di luar Belgorod. Menurutnya saat ini siswa sedang belajar online dari rumah, tidak ada korban yang dilaporkan. Seorang pembantu Presiden senior Ukraina, Mikhailo Podolyak, membantah militer Kiev bertanggung jawab atas penembakan itu. Rusia mencoba menembaki kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, di perbatasan, namun menurutnya ada yang tidak beres. Gambar amatir yang tersebar di media sosial menunjukkan asap hitam melayang dari gedung bertingkat tinggi dan puing-puing berserakan di bawahnya. Pertama ada ledakan keras yang sudah biasa kami lakukan, kata Yulia Mezinova, seorang warga yang berada di dalam bersama putrinya yang berusia 11 tahun kepada TV lokal. Kemudian gedung itu bergetar kuat, ada ledakan keras dan kemudian menjadi gelap karena debu. Di Kursk, wilayah Rusia lainnya di dekat perbatasan dengan Ukraina, 2 desa dibiarkan tanpa aliran listrik. Pada Kamis setelah serangannya diduga dilakukan Ukraina merusak pembangkit listrik, kata Gubernur Roman Starovoyt di Telegram. Pejabat Rusia berulang kali mengklaim penembakan Ukraina telah menghantam wilayah selatan. Penembakan ini menunjukkan ke beberapa insiden di awal perang sebagai pembenaran untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Awal pekan ini Gladkov mengatakan penembakan Ukraina pada fasilitas listrik telah menyebabkan sekitar 2.000 orang kehilangan aliran listrik.